Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekaligus menjelaskan secara singkat tentang macam-macam berbagai penyakit menular seksual. Yang pertama ada Chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menular melalui hubungan seksual. Pengidap Chlamydia yang sedang hamil juga berisiko menularkan penyakit tersebut kepada bayinya saat persalinan. Pada perempuan, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria, penyakit ini menyerang saluran keluarnya air seni dari penis. Penularan Chlamydia dapat terjadi dari luka yang ada di area kelamin, dan untuk gejalanya sendiri itu ada keputihan yang gatal dan berbau, rasa perih dan seperti terbakar ketika buang air kecil, sakit ketika berhubungan seksual, sakit pada perut bagian bawah, perdarahan pada vagina, bengkak pada buah zakar, dan biasanya gejala di atas yang saya sebutkan tadi muncul setelah 7 hingga 21 hari setelah kontak dengan penderita. Selanjutnya ada penyakit menular seksual gonore. Dikutip dari Healthline, bakteri Neisseria gonorrhoeae adalah penyebab dari penyakit gonore atau yang disebut juga dengan kencing nanah. Gonore dapat menyebar melalui oral seks, anal seks, dan vaginal seks. Gejala dari penyakit gonore lebih terlihat pada pria, yaitu keluar cairan seperti ingus dari ujung penis dan rasa sakit pada saat buang air kecil. Selain itu, rasa gatal pada dubur dan pembekakan pada tenggorokan, anus, dan kelamin juga bisa terjadi. Pada perempuan, penyakit gonore lebih cenderung asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala apapun. Untuk mengetahui apakah seorang perempuan terinfeksi gonore atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan transvaginal untuk memeriksa mulut rahimnya. Selanjutnya ada penyakit menular seksual HPV. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh virus bernama Human Papillomavirus. Virus ini menyerang kulit dan membran mukus yang ada pada tenggorokan, serviks, anus, dan mulut. Ada beberapa jenis penyakit HPV dengan risiko yang berbeda-beda. Terkadang HPV tidak menunjukkan gejala sama sekali, namun virusnya masih bisa ditularkan kepada orang lain. Beberapa jenis HPV juga bisa menyebabkan munculnya kutil kelamin, kanker serviks, dan kanker tenggorokan. Gejala HPV yang paling umum adalah tumbuhnya kutil, contohnya di bahu, jari, tangan, telapak kaki, kelamin, dan dubur. Kutil yang disebabkan oleh HPV ini umumnya menimbulkan rasa gatal. Selanjutnya adalah penyakit menular seksual HIV/AIDS. Salah satu cara penularan HIV/AIDS adalah dengan kontak secara seksual dengan penderita. Pengidap HIV juga biasanya rentan terhadap penyakit menular seksual lainnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang bisa menyebabkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan tubuh menjadi lemah terhadap berbagai jenis infeksi. Sekali terpapar HIV, virus tersebut akan menyebar dalam semua cairan tubuh seperti sperma, darah, ASI, dan cairan vagina. Jika cairan ini masuk ke dalam tubuh orang lain, maka orang tersebut juga akan terpapar HIV. Pada tahap awal, gejala HIV hampir serupa dengan gejala penyakit flu, seperti demam, periang, nyeri badan, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, mual, ruam pada kulit, dan gejala di atas akan hilang dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Dari sini, pengidap HIV bisa saja tidak menunjukkan gejala serius apapun dalam waktu beberapa tahun. Selanjutnya adalah penyakit sifilis. Penyakit sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema palladium. Infeksi dari bakteri tersebut menyebabkan luka pada alat kelamin atau mulut, dan melalui luka ini penularan penyakit sifilis dapat terjadi. Terkadang pada awal infeksi, gejalanya tidak langsung muncul. Berikut adalah gejala yang harus diwaspadai. Yang pertama ada ruam pada kulit, kelelahan, demam, sakit kepala, sakit pada sendi, kerontokan rambut, dan penurunan berat badan. Jika tidak segera diobati, sifilis atau raja singa dapat menyebabkan komplikasi seperti kehilangan pendengaran, penglihatan, infeksi pada otak, hingga kematian.
Selanjutnya ada penyakit trichomoniasis. Penyebab dari infeksi menular seksual ini adalah bakteri bernama Trichomonas vaginalis. Penyakit ini biasanya menyerang vagina perempuan, namun tak menutup kemungkinan untuk laki-laki karena trichomoniasis juga bisa menginfeksi saluran uretra pada laki-laki. Gejala pada trichomoniasis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keputihan berbau amis dan berwarna kuning kehijauan, gatal dan rasa terbakar di area vagina, nyeri saat berhubungan seksual, keluar cairan putih dari penis, nyeri saat ejakulasi, frekuensi buang air kecil yang meningkat. Jika tidak ditangani dengan cepat, trichomoniasis dapat menyebabkan berbagai macam penyakit komplikasi serius. Ibu hamil yang menderita trichomoniasis juga rentan mengalami kelahiran prematur dan bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. Selanjutnya adalah hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis yang dapat menular melalui hubungan seksual dan jarum suntik yang dipakai bersama. Dikutip dari Kompas, HBV atau virus hepatitis B dapat menular dari 50 hingga 500 kali lebih mudah secara seksual dibandingkan HIV. Penyakit hepatitis dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati. Seringkali pengidap hepatitis B tak mengalami gejala apapun pada awal infeksinya, namun gejala sakit seperti sakit kuning, demam, sakit kepala, mual, dan muntah akan muncul setelah 1 hingga 5 bulan pertama. Selanjutnya ada penyakit herpes genital. Herpes simplex virus atau HSV dapat menyerang kulit, serviks, kelamin, dan bagian lain pada tubuh. Yang menyebabkan penyakit herpes genital adalah jenis HSV-2 yang ditularkan melalui hubungan seksual. Tak hanya itu, menyentuh bagian kulit orang yang terkena herpes juga bisa menyebabkan penularan penyakit tersebut. Gejala yang bisa ditemukan adalah kebenjolan merah kecil pada area kelamin atau anus. Benjolan tersebut dapat pecah dan kemudian akan membentuk luka. Setelah luka sembuh akan muncul koreng di bagian yang terinfeksi herpes genital. Pengidap herpes genital juga biasanya merasa nyeri saat buang air kecil dan gatal di area yang terinfeksi. Gejalanya adalah pembekakan kelenjar getah bening di lipatan paha, sakit kepala, serta nyeri otot, dan demam. Selanjutnya ada candidiasis. Infeksi jamur candida akan menyebabkan penyakit menular seksual candidiasis. Gejala yang paling umum muncul adalah ruam atau lepuh pada kulit, mulut, dan kelamin. Apabila tidak ditangani, infeksi jamur ini bisa menyebar ke organ tubuh lainnya seperti usus, ginjal, jantung, hingga otak. Gejala candidiasis berbeda tergantung bagian tubuh mana yang terinfeksi. Ada 3 jenis candidiasis. Yang pertama adalah candidiasis mulut, candidiasis vulvovaginal, dan candidiasis kulit. Di mulut biasanya muncul bercak putih atau kuning di lidah, kemerahan, kulit pecah-pecah di sudut mulut, dan rasa nyeri saat menelan. Sedangkan candidiasis vulvovaginal biasanya menyebabkan rasa gatal dan nyeri di vagina saat buang air kecil dan berhubungan seks. Pembekakan pada vagina dan vulva juga bisa terjadi dan disertai dengan keputihan yang berbentuk penggumpal. Selanjutnya ada donovanosis. Donovanosis atau granuloma inguinale adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Gejala yang paling mudah dikenali dari penyakit ini adalah munculnya benjolan seperti jerawat pada kulit di area kelamin atau anus. Benjolan ini kemudian berubah menjadi luka yang berbau busuk dan infeksi yang menyebabkan kerusakan hingga muncul jaringan parut. Infeksi ini bisa menyebar hingga ke kelenjar getah bening dan menyebar melalui darah sehingga menginfeksi organ tubuh lainnya. Cara penularan utama donovanosis adalah melalui kontak seksual dan melalui jalan lahir pada bayi yang baru lahir. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang lengkap atau ada kesalahan. Saya Muhammad Zikri Graha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.